Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Kami para pelayan Tuhan dari Gereja Suara Kebenaran Injil GSKI Gajah Mada mengucapkan selamat semua Bapak Ibu berada. Biar kasih Tuhan tetap beserta dengan kita, sebab Dia Allah Immanuel. Mari siapkan hatimu di hadapan hadirat Tuhan. Tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Pagi ini kami ada di hadirat-Mu, ya Allah. Bapa dalam sorga, kami datang membawa nyanyian pujian kami, penyembahan yang terbaik dari hati yang mengasihi Engkau, biar sampai di tahta kemuliaan-Mu. Hadirlah mengurapi setiap umat-Mu dimanapun berada, dan kami rindu ibadah ini terdaftar di kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita Bapak Ibu yang mengasihi Dia katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita naikkan pujian. Keselamatan datangnya dari Allah yang duduk di atas tahta. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Sekali lagi katakan, keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, katakan yang duduk di atas tahta, bagi anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, Allah
Haleluya. Mari angkat tanganmu lebih lagi. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Sekali lagi, lambaikan tanganmu, hanya Dia. Biarlah ciptaannya, biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah, hanya Dialah, hanya tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian, kemuliaan, keagungan bagi Allah, Anak Domba yang duduk di atas tahta, memerintah selama-lamanya. Setiap kita dengan sungguh berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Angkat suara, mari nyanyikan pujian ini. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja, segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memuji-Mu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi, tak seindah diri-Mu. Terang mentari, tak seterang cahaya.
cahayamu. Bila dunia luluh di hadapanmu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus kekuatanku. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja. Segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memuji-Mu. Engkau besar, besar, Maha Agung. agung dan Mari perkasa. Indah pelangi, tak seindah diri-Mu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Bila dunia luluh di hadapanmu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus kekuatanku. Indah pelangi. Indah pelangi, tak seindah diri-Mu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Bila dunia luluh di hadapanmu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus. Mari semua memuji Tuhan, angkat suaramu, katakan lagi. Indah pelangi, tak seindah diri-Mu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Bila dunia luluh di hadapanmu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus kekuatanku. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus kekuatanku. Katakan sekali lagi. Hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus kekuatanku. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bertepuk tangan sama-sama. Silakan duduk Bapak Ibu. Teduhkan hati lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Siapkan hati mendengar firman. Kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhi hati kami Tuhan. Terasa dunia ini hampa fana, tiada bermakna, semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa,
jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, direngkumu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku gapai madumu, belakang langit biru. Terasa dunia ini Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun sebu. Oh ya Bapa, Ya Bapa, nyalakan nafasku nyalakan nafasku seperti pada putra. pada putramu. Amin. Torehkan kisah jejak anak Allah
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu dimanapun berada. Di tengah kondisi COVID-19 ini tetap kita mencari Tuhan dan kita terus belajar untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan pagi ini senang sekali saya ada di tengah Bapak Ibu di GSKI Rehoboth Gajah Mada. Sebelum kita memulai ibadah kita atau saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami membuka hati pikiran kami untuk kebenaran-Mu. Tuhan sendiri yang menaruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Lewat kebenaran-Mu yang kami dengar, setiap kami diberkati. Jadikan hamba juru bicara-Mu Tuhan. Hamba serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman pagi hari ini saya memberi tema atau judul besi menajamkan besi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita sadari hidup di dunia ini suatu pertualangan. Tentu pertualangan ini merupakan pertualangan yang sangat hebat. Jadi hidup di manusia itu memiliki pertualangan dari hari lepas hari, dari waktu lepas waktu, dan terus bergulir sampai kita menutup mata. Tentu hidup ini bukan sekedar sebuah panggung sandiwara. Ini yang harus kita benar-benar hayati dan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya itu menjadi momentum atau mutiara. Tuhan ingin menggiring kita agar semakin sempurna seperti Dia. Untuk itu aku membacakan satu ayat di dalam Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17 dikatakan demikian, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kadang-kadang untuk mendewasakan perasaan kita, Tuhan itu memakai sebanyak sarana atau pengalaman hidup yang membawa kita kepada keadaan-keadaan yang tertentu. Seperti besi harus ditajamkan melalui proses pengasahan, dengan menggunakan besi yang lain, bahkan dengan api yang membara. Tentu dalam pembentukan ini, seirama atau seiring kita menuju kesempurnaan, Allah itu mengerjakan melalui roh yang ditempatkan di dalam diri kita. Ia bisa menggunakan manusia di sekeliling kita untuk memproses hal tersebut. Itu adalah hal yang harus kita hayati. Ketika kita menjadi pribadi yang ingin disempurnakan, justru kita akan dibawa Tuhan kepada keadaan bagaimana kita akan dibaharui untuk menjadi pribadi yang semakin dewasa. Tentu di dalam Amsal dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ditajamkan di sini masuknya dibuat semakin dewasa, sempurna dan matang, dan akhirnya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentu sebagai orang percaya kita membaca Alkitab dari hari lepas hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Apalagi kita mendengar khotbah, mungkin sudah ribuan khotbah yang kita dengar. Kemudian juga kita membaca buku-buku rohani dengan berbagai sudut pandang dari penulis-penulis yang kita anggap memberikan masukan atau inspirasi di dalam hidup kita. Bahkan doa kita secara pribadi kepada Allah. Tentu hal ini tidak membuat kita menjadi sempurna secara otomatis. Ini hanya baru sebagian kecil yang mewarnai hidup kita.
Tentu kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan kita pelajari itu harus benar-benar dimatangkan, kemudian dikenakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu melalui gesekan-gesekan. Melalui benturan-benturan yang terjadi dalam hidup ini. Kalau kita membaca Alkitab, baik dalam tokoh perjanjian lama maupun tokoh-tokoh dalam perjanjian baru, banyak tokoh-tokoh yang Tuhan ditajamkan, diproses supaya memiliki hati yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Kita melihat ada tokoh hebat yang bernama Yusuf. Dari anak Daud, ia harus ditajamkan oleh saudara-saudaranya. Tentu kita tahu Daud ini adalah seorang anak kesayangan Yakub, bahkan anak emas yang selalu dimanja oleh Yakub. Bahkan Yakub memperlakukan Yusuf melebihi kakak-kakaknya. Sehingga terjadi kecemburuan kakak-kakak Yusuf ini kepada Yusuf karena pelakuan orang tua yang membedakan antara yang satu dengan lainnya. Dan suatu ketika Yusuf ini mendapat mimpi. Tentu Yusuf ini mendapat mimpi di dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai yang ke-10. Kejadian 37 ayat 6 sampai 10 saya bacakan. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Ayat 8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Lalu makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat 10. Setelah hal itu diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Kita melihat Yusuf sudah mendapat pesan dari Tuhan. Dia akan menjadi seorang pembesar. Menjadi orang yang hebat. Dan Tuhan telah memberitahukan itu kepada Yusuf melalui mimpi-mimpi yang diterimanya. Tetapi kalau Yusuf masih tinggal bersama Yakub, maka realisasi dari mimpinya itu tidak akan pernah tergenapi. Karena Yusuf diperlakukan anak emas, dimanja, disayang, dan diperlakukan melebihi saudara-saudaranya. Sehingga untuk mengenapi rencana yang besar dalam kehidupan Yusuf, Allah memiliki sarana. Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita melihat Yusuf ini harus melalui proses agar dia boleh masuk ke dalam rencana Tuhan, ke dalam kehendak Tuhan. Dan Yusuf harus diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Kita lihat Yusuf ini seorang yang sangat dimanja oleh Yakub, dan tidak mungkin mimpinya yang diterima sebagai janji besar dari Tuhan bisa tergenapi dalam hidupnya kalau dia
masih tinggal bersama dengan Yakub pada waktu itu. Tetapi Bapa di sorga, Tuhan semesta alam, tahu bagaimana cara membentuk Yusuf. Dan Yusuf ditajamkan oleh Ruben dan abang-abangnya dengan dijual ke tanah Mesir di dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Tentu saya tidak bisa membacakan ayat demi ayat. Oleh sebab itu saya minta kepada Bapak Ibu bisa membacanya melalui kisah ini, baca secara lengkap. Nanti kalau saya bacakan ayat per ayat, waktu kita akan habis tersikta. Akhirnya Yusuf dijual menjadi seorang budak. Dia tidak memiliki hak hidup dari seorang yang disayang, dimanja. Sekarang menjadi seorang budak yang tidak memiliki harga. Tetapi Tuhan tidak berhenti bekerja. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf dalam perjalanannya. Sehingga Yusuf bisa ketemu dengan Potifar. Potifar itu seorang kepala pengawal dari kerajaan Firaun pada waktu itu. Dan Yusuf disertai Tuhan. Dan apa yang Yusuf kerjakan ini, Tuhan jadikan berhasil. Sehingga Potifar itu memberikan kekuasaan kepada Yusuf. Dia menjadi orang yang penting di rumah Potifar. Dalam tulisannya dalam Kejadian 39 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Kejadian 39 ayat 9 sampai ayat 10. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Tidak ada dan tidak ada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kita melihat ketika Yusuf sudah menjadi orang yang penting di istana dari Potifar, bahkan menjadi orang yang sangat berkuasa dan tidak ada yang tidak diserahkan kepada Yusuf kecuali istri Potifar sendiri. Tetapi Yusuf ini menghadapi suatu godaan, menghadapi pencobaan. Tentu kita tahu sebagai seorang panglima tinggi Potifar ini pasti istrinya sui, pasti cantik, putih bersih, wah badannya pasti wangi. Dengan jarak 2 meter, 3 meter saja kita sudah bisa mencium keharuman dari istri Potifar itu. Kita melihat Yusuf itu dibujuk dari hari lepas hari, digoda. Sup, bobok siang Yusuf, bumpung tuanmu. Potifar sebagai kepala pengawal kerajaan Firaun tidak ada. Ayo Yusuf kita bobok siang. Mumpung ada kesempatan. Tetapi Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf sadar dia ada sebagaimana dia ada karena Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai dia. Karena Tuhan yang mendampingi dia. Sehingga ketika dia digoda, hatinya tetap tertambat kepada Tuhan. Dia seorang yang sangat memiliki integritas.
Dia tidak kompromi dengan dosa. Kita perlu mencontoh gaya hidup sosok hamba Tuhan yang besar. Tokoh yang hebat ini, Yusuf. Jangan sampai ketika kita diberkati menjadi orang penting, ada godaan datang kepada kita dan kita mulai kompromi dengan dosa. Itu namanya berkhianat kepada Tuhan. Jangan berkhianat kepada Tuhan. Itu akan melukai perasaan Tuhan. Kita harus belajar dari sosok Yusuf yang memiliki integritas. Jangan cuma kita cakap dengan berbagai bidang. Menjadi hamba Tuhan, menjadi pengkhotbah hebat. KKR kemana-mana, mujizat terjadi, bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi kalau kita tidak memiliki integritas seperti Yusuf, nol. Semua yang kita kerjakan sia-sia. Tetapi ketika Tuhan menyertai dan memberkati kita, kita tetap memiliki integritas seperti Yusuf. Kita menjadi manusia yang agung, manusia yang hebat di hadapan Tuhan. Kita belajar karena hidup ini bukan panggung sandiwara. Hidup ini suatu perjalanan dari hari ke hari yang terus bergulir tanpa bisa dihentikan oleh siapapun. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini kita belajar. Yusuf ditajamkan oleh istri Potifar. Tetapi sebaliknya yang diterima Yusuf, ketika dia tidak kompromi dengan dosa, malah dia difitnah. Dia difitnah bahwa Yusuf akan memperkosa istri Potifar. Dan singkat cerita kita tahu betapa murkanya betapa murkanya Potifar pada waktu itu. Mengapa kamu goda istriku? Bisa saja Yusuf ditembak mati pada waktu itu atau dibunuh. Tetapi Tuhan tetap dalam menjaga Yusuf. Dan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Waduh, saya hidup benar. Saya hidup suci, hidup kudus. Kok banyak masalah? Kesulitan yang saya alami. Justru itulah berkat. Itulah berkat. Kalau kita sudah berbuat benar, hidup suci, hidup kudus, kita difitnah, itu berkat. Berkat itu bicara bukan hanya kelimpahan secara lahiriah. Tetapi berkat itu menunjukkan kita memiliki wibawa yang tinggi. Walaupun kita diperlakukan tidak adil. Singkat cerita Yusuf masuk penjara. Suatu hari ada pengawal kerajaan Firaun di Mesir. Dan raja ini murka kepada juru minum dan juru roti. Dan mereka pun dimasukkan ke dalam penjara. Dan suatu ketika kedua pengawal yang melayani Firaun ini mendapat mimpi. Dan mereka tidak bisa mengartikan mimpi ini. Kemudian Yusuf ini kembali lagi untuk ditajamkan. Kembali ditajamkan oleh juru minum ini yang tidak mengingat jasa daripada Yusuf. Dia melupakan Yusuf. Yusuf benar-benar dilupakan. Tetapi kita melihat di dalam Kejadian 40 ayat 13 sampai 14. Disitulah Yusuf mengartikan mimpi daripada juru minum ini yang akhirnya dia dikembalikan kepada posisinya. Tetapi sebelum dia dilepaskan, Yusuf berkata kepada juru minum ini, "Ingatlah kepadaku," ayat 14, "apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah
terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hak ihwalku kepada Firaun dan tolong keluarkan aku dari rumah ini. Juru minumnya ini lupa. Sampai Firaun sendiri mendapat mimpi. Akhirnya Yusuf dikeluarkan dari penjara. Nah, kita lihat seperti Yusuf yang Allah tajamkan dengan berbagai sarana dan peristiwa. Itu tentu menyakitkan dagingnya. Demikian juga kita. Tuhan mau jadi kita indah di matanya. Indah dalam pemandangannya. Untuk kita menjadi indah di hadapan Tuhan, Tuhan harus melakukan sarana bagaimana kita diproses untuk menjadi manusia yang seturut kehendak-Mu. Yang pertama, Tuhan bisa membentuk kita melalui teman kita di kantor. Tuhan bisa membentuk kita dengan teman-teman kita di kantor. Di mana kita bekerja, ada saja orang yang selalu menjengkelkan kita, bahkan merugikan kita, bahkan memfitnah kita. Itu adalah obat. Itu adalah obat bagi jiwa kita. Wah, kita disakiti, kita dijelekkan, kita dirugikan. Reaksi kita sebagai orang percaya bagaimana? Apa kita balas kejahatan dengan kejahatan? Tuhan tidak mengajarkan demikian. Justru kita harus mengasihi musuh kita sekalipun. Banyak orang kantor yang mungkin sudah merugikan kita, menjengkelkan kita. Tetapi pesan Tuhan hari ini bagi kita, ayo kita sedang diproses. Kita ingin disempurnakan Tuhan. Agar kita memiliki karakter yang agung di hadapan Tuhan. Ini berkat Bapak Ibu. Sekalipun hati ini teriak sakit. Tetapi ini adalah pembentukan yang Tuhan kerjakan dengan sempurna dalam hidup kita. Kamsia sama Tuhan. Jangan berharap kita kerja di kantor, kita pasti nyaman. Dan semua orang berkenan di hati kita. Tidak. Tentu saya percaya setiap kita ada yang mengalami. Apalagi demi suatu kedudukan. Wah, kita bisa dikhianati. Kita bisa disingkirkan. Tetapi kalau kita tetap dalam kontrol Tuhan, tuntunan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Hal yang kedua, kita juga bisa dibentuk melalui pasangan hidup kita. Jangan berpikir kita menikah pasti bahagia. Tentu banyak orang menikah pasti ingin hidupnya bahagia. Tidak ada orang yang merencanakan pernikahannya masuk di dalam pertikaian. Tidak ada. Apalagi kita di GSKI ini. Menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Justru menikah itu kita memberi kebahagiaan kepada pasangan kita. Tapi sadarilah pasangan kita itu bukan manusia yang sempurna. Dia tentu memiliki kelemahan, kesalahan. Kita juga tidak menikah dengan malaikat. Dia manusia yang berdosa sama seperti kita. Pasangan kita inilah menjadi amplas. Kita diamplas, kita sombong. Sementara istri kita cerewetnya minta ampun. Cerewet banget. Tiap hari nyap. Tapi ini amplas. Mengamplas batin kita. Agar makin cemerlang. Makin indah di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita bohong, Tuhan sampai berapa lama? Kadang-kadang kita, aduh Tuhan aku udah gak sanggup lagi Tuhan. Waduh lama sekali Tuhan. Jangan bertanya sampai berapa lama. Justru kita harus bertanya, Tuhan pembentukan ini sudah selesai belum? Kalau belum teruskan. Waduh, amsyong dah kalau begitu.
Tapi kalau untuk karakter kita semakin indah, itu nggak masalah. Ini berkat abadi. Semua manusia itu harus kita sadari memiliki sisi kelemahan, sisi kelebihan. Jangan melihat pasanganmu itu seperti malaikat yang sudah sempurna. Malaikat aja bisa error, jatuh. Jangan berharap pasanganmu itu pasti membahagiakan. Justru Tuhan pakai pasanganmu untuk membentuk kita. Untuk semakin hari semakin indah. Tentu indah dalam pemandangan Tuhan. Dalam pemandangan Tuhan. Kalau kita indah dalam pemandangan Tuhan, kita pribadi yang luar biasa. Kita pribadi yang unggul. Dan saya berharap jangan kita lekelaskan, apalagi di tengah persoalan pertikaian, sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan. Cerai. Saya sarankan kepada Bapak Ibu, jangan sekali-sekali mengucapkan kata cerai. Sekali engkau menikah, jangan berpikir untuk berpisah untuk selamanya. Sebab pernikahan Kristen itu sekali seumur hidup. Dan pernikahan Kristen itu monogami. Pasanganmu mungkin tidak sempurna. Justru kita masing-masing saling membentuk. Kita saling menopang. Saling memperhatikan. Saling memperbaiki. Kalau ada kekurangan-kekurangan kita. Dan sama-sama berjuang untuk menjadi semakin indah di hadapan Bapa di sorga. Amin. Amin ya. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, Tuhan bisa memakai rekan sepelayanan kita di gereja. Waduh, rupanya sarana ini pun ada. Jangan berpikir pendeta, majelis, penatua, aktivis, orang-orang yang sudah sempurna. Justru wilayah ini sering dipakai Tuhan untuk memurnikan kita. Waduh, ini nggak mudah loh. Antara pendeta yang satu dengan pendeta yang satu bentrok. Ada gesekan, ada benturan. Waduh, bahkan ada yang sampai pukul-pukulan. Wah, ini memalukan. Ini sangat memalukan. Justru kalau kita jumpai ada rekan pelayanan seperti ini, kalau Bapak Ibu alami, waduh, kita harus berjiwa besar. Lebih baik kita mengalah. Kita mengalah. Kita belajar diam. Sekalipun difitnah, diperlakukan tidak adil. Tetapi percayalah, kebenaran tidak pernah dikalahkan. Kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Mungkin kita bisa dipersalahkan. Tapi kebenaran itu akan nampak pada waktunya. Ayo, saya mengajak. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini amplas yang Tuhan kasih kita. Mungkin karena hati kita itu sudah keras. Sehingga tidak bisa pakai amplas 500. Enggak bisa pakai amplas yang lebih halus, 5.000. Itu udah paling halus. Kita mesti dikasih amplas yang 60. Wih, kasarnya minta ampun. Tapi amplas ini cepat merontokkan karat-karat yang di hati kita. Digosok, waduh itu sakit. Tetapi akan kinclong, akan semakin indah. Waduh, Pak Pendeta sih ngomong enak. Bapak Ibu, saya juga banyak mengalami hal-hal demikian. Saya juga telah melewati hal-hal begitu. Saya mengalah. Banyak orang mempercakapkan kita, kita diam. Sebab penilaian kita itu bukan kepada manusia tetapi Allah. Kita akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Jangan mencari sanjungan dari manusia, tetapi kita harus mencari hormat
bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya rindu, biar kebenaran yang kita dengar hari ini sungguh-sungguh mengubah seluruh perjalanan hidup kita. Dengan mempelajari hal ini, kita malah bersyukur kepada Tuhan atas setiap orang yang Tuhan kirim yang mungkin melukai hati kita. Jangan kita bersungut-sungut kalau kita disakiti oleh orang lain. Sebagaimana besi yang bergesekan menimbulkan panas dan percikan api. Gesekan kita dengan orang lain memang menyakitkan, tetapi itulah sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk kita untuk menjadi pribadi yang agung. Sekarang saya tanya, kita mau agung di mata manusia atau agung di mata Tuhan? Pilihan itu ada pada kita. Kalau kita mau agung di mata Tuhan, kita berterima kasih. Jangan lihat hari ini, lihat endingnya. Seperti Yusuf yang diproses begitu lupa sampai dia memiliki integritas yang kokoh. Dia tahan terhadap godaan, terpaan. Di tengah kenyamanan hidupnya, dia tetap menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Gesekan dengan orang lain merupakan sarana yang Tuhan gunakan untuk menajamkan kita. Kita bersyukur. Kalau kita tidak diproses demikian lupa, waduh. Tuhan tahu cara membentuk kita. Sebab di dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai ayat 11 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikian juga dengan orang yang mengaruh kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Tuhan tahu kan membentuk kita. Tuhan tahu. Karena kelicikan hati kita itu Tuhan tahu. Hati kita mungkin sudah sangat membatu sehingga Tuhan harus proses dengan proses yang berat. Kita harus terima dengan ucapan syukur, bukan dengan persungutan. Ya, ini berkat abadi. Terima. Nanti kita akan menjadi indah dalam pemandangan Tuhan sehingga ada lagu, Bapakku mau indah di matamu, indah dalam pandanganmu, disingkatnya hari hidup ini, ku rela kau miliki, kau hayati. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus selalu menyukakan hatimu, dan seterusnya. Ini kita mau indah. Ayat yang terakhir di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal, yang dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Kita sedang dilukis Tuhan. Bukan dengan tinta tetapi dengan rohnya. Dan pembentukan ini akan menjadikan kita manusia yang hebat, yang unggul di mata Tuhan. Selamat untuk diproses Tuhan. Selamat untuk dibaharui Tuhan. Selamat untuk menjadi sempurna. Dan pada akhirnya kita menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran yang kita dengar hari ini memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, Engkau melihat ada hati-hati
yang Tuhan jamah, yang Tuhan sentuh. Mungkin mereka di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, akibat mereka bergesekan satu dengan lainnya. Tetapi Roh-Mu melingkupi mereka, meneduhkan mereka. Tolong mereka Tuhan. Lewat proses ini mereka semakin dimatangkan, disempurnakan. Agar memiliki karakter seperti Engkau. Roh Kudus jamah mereka. Roh Kudus tolong mereka. Tuhan, aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berikan kekuatan. Penghiburan kepada mereka. Bahkan tidak sedikit mereka yang sedang menitikan air mata. Tuhan pulihkan, Tuhan balut mereka dengan kasih-Mu. Dan pengampunan-Mu turun atas mereka. Sehingga mereka bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka. Sebagaimana Engkau mengampuni kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang telah kami dengar. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Mulai hari ini dan sampai selamanya. Kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Ia akan menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.